Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan beserta staf dan jajaran lainnya, beserta Sivitas Akademika STIE Sumatera Barat Pariaman, dan yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi STIE Sumatera Barat Pariaman angkatan 2017 yang akan mengikuti magang pada tahun akademik 2020-2021. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pelepasan magang mahasiswa angkatan 2017 tahun akademik 2020-2021 secara online atau daring. Salawat bering salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, bahwa kegiatan magang merupakan kegiatan wajib yang ada di kurikulum STIE Sumatera Barat Pariaman untuk program studi manajemen dan program studi akuntansi yang terdapat 4 SKS. Jadi kegiatan magang ini wajib diikuti mahasiswa untuk menuju semester 7, karena apabila tidak mengikuti magang berarti mereka kosong sebanyak 4 SKS. Kemudian kegiatan magang ini juga merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa-mahasiswi semuanya dalam mengadopsi, kemudian mengaplikasikan, menggali ilmu yang didapat dari kampus perguruan tinggi, kemudian dapat mengaplikasikannya di tempat dinas, instansi atau perusahaan tempat magang. Kemudian magang ini juga merupakan ajang pelatihan kerja bagi mahasiswa-mahasiswi setelah sekian lama menuntut ilmu di kampus STIE Sumatera Barat, kemudian bagaimana mengaplikasikan ilmu tersebut di dunia kerja. Disinilah tempat ajang pelatihannya. Kemudian secara tidak langsung kegiatan magang ini juga menjadi keberuntungan tersendiri bagi mahasiswa. Mungkin mula-mula kegiatan magang ini hanya dalam bentuk pelaksanaan magang, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila mahasiswa-mahasiswi sekalian mempunyai etos kerja yang baik, kinerja yang baik, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan merekrut kita untuk menjadi pegawai atau staf di instansi atau perusahaannya. Kemudian dalam kesempatan ini, dalam kegiatan pembekalan magang ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari pihak akademik maupun institusi, bahwa yang pertama, dalam kegiatan pelaksanaan magang ini, yang pertama yang wajib saudara patuhi adalah saudara harus mematuhi bagaimana peraturan-peraturan di tempat instansi atau perusahaan tempat saudara magang. Yang pertama, contohnya peraturan jam berapa masuknya, kemudian jam berapa istirahatnya, kemudian jam berapa keluarnya. Kalau seandainya di sana peraturannya jam 8 masuk, ya memang berarti saudara harus standby atau harus selalu ada jam 8 itu sudah ada di kantor gitu. Jangan sampai jam kerjanya jam 8 tetapi saudara masuknya jam 10. Tolong itu diperhatikan. Kemudian mengenai peraturan jam istirahatnya misalnya. Kalau di dalam kantor atau instansi tempat magang kita jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1, ya cukup 1 jam itu aja saudara istirahat. Jangan pula minta lebih. Jadi kemudian jam 1 sudah masuk kembali ke dalam kantor. Kemudian mengenai jam pulangnya juga misalnya, kalau memang jam kerja di kantor atau instansi tersebut sampai jam 4 atau jam 5, berarti saudara memang harus pulang sampai jam 4 atau jam 5. Jangan meminta pulang lebih awal dari jam kantornya. Nah, itu salah satu contoh peraturan ada di kantor. Jadi sebagai peserta magang kita wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada di instansi tersebut. Kemudian peraturan yang berikutnya misalnya
seandainya saudara tidak bisa hadir dalam melaksanakan magang misalnya, atau ada kemalangan atau sakit, itu wajib untuk memberikan kabar ke instansi tersebut. Telepon atau melalui surat, mengirim surat atau telepon atau WA ke pegawai yang ada di sana. Jangan tanpa ada kabar, tolong itu dijaga sekali. Jangan sampai tidak memberikan kabar atas ketidakhadiran kita. Itu diantaranya. Kemudian peraturan yang berikutnya adalah mengenai pakaian. Nah, peraturan dari akademik, peraturan dari STIE bahwa pakaian untuk mahasiswa magang itu atas putih dan bawah hitam. Jadi pakaian saudara adalah hitam putih dan pakai jaket alma maternya, dan jangan lupa pakai ID card yang nanti akan kami berikan. Itu wajib saudara kenakan selama pelaksanaan magang 40 hari kerja. Baiklah mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, dalam pelaksanaan magang, kemampuan, kemudian keterampilan untuk melaksanakan tugas itu memang wajib. Jadi kemampuan kita mengerjakan pekerjaan yang diberikan, keterampilan yang harus kita miliki itu adalah wajib kita miliki. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu adalah memiliki soft skill. Soft skill adalah sikap dasar perilaku, yakni keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, ini tolong penting, ini menjadi catatan penting kita dalam melaksanakan magang nanti. Nah, di antara soft skill yang perlu kita jaga dalam pelaksanaan magang ini, di antaranya yang pertama yaitu sikap jujur. Jadi itu adalah modal kita awal untuk memiliki sikap jujur. Saudara, ketika sudah bertempat di lapangan atau di lingkungan dunia kerja, sikap jujur pertama harus dibina. Baik itu jujur dalam berkata maupun jujur dalam bertingkah laku. Tolong itu menjadi modal awal bagi kita terjun ke dunia pekerjaan. Kemudian soft skill kita yang berikutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, kemampuan kita dalam berkomunikasi. Ketika kita berada di dunia pekerjaan, bergaul dengan orang lain, cobalah berkomunikasi dengan baik, bertutur kata yang sopan, hindari kata-kata yang kasar, hindari kata-kata yang menyakiti orang lain, tolong itu dihindari. Kemudian soft skill kita yang berikutnya adalah etika. Nah, etika ini harus betul-betul saudara perhatikan, bahwa etika inilah yang diperhatikan menjadi penilaian tersendiri oleh dinas instansi. Etika kita berjalan misalnya, kemudian etika kita berperilaku, etika kita bertutur kata dengan sopan, itu sangat dinilai. Jadi Ibu pesankan semoga saudara bisa menunjukkan etika yang baik ketika pelaksanaan magang. Bertingkah lakulah yang baik, yang sopan sesama pegawai di sana, berbicaralah yang sopan, dan kalau seandainya sudah merasa dekat dengan pegawai juga jangan terlalu dekat, dan jangan sampai itu mengurangi rasa hormat kita kepada pegawai di sana, gitu ya. Kemudian etika kita yang soft skill kita yang berikutnya adalah inisiatif. Nah, ini yang terpenting juga. Jadi inisiatif di sini Ibu perumpamakan bahwa ketika kita sudah melaksanakan magang, jangan sampai tunggu diperintah untuk bekerja. Jangan sampai. Jadi kita harus berinisiatif untuk menanyakan, Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Pak, Ibu, ada yang bisa saya kerjakan? Itu harus inisiatif dari kita sendiri. Karena ada beberapa instansi atau perusahaan dia tidak akan mau memberikan pekerjaan kepada mahasiswa magang. Karena itu salah satu bentuk ujiannya gitu. Jadi itu ujian yang diberikan. Jadi ada perusahaan yang memang benar-benar tidak mau memberikan pekerjaan. Jadi disitulah inisiatif kita berperan. Kita tanya ke pegawai tersebut, Pak, Ibu, ada yang bisa saya kerjakan? Pak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Itu wajib kita laksanakan. Ya, kemudian soft skill kita yang berikutnya adalah kemauan bekerja. Nah, Ibu, kami sangat paham bahwa dunia kerja bagi saudara yang baru melaksanakan magang itu adalah dunia baru. Otomatis banyak hal yang belum saudara pelajari, banyak hal yang belum saudara tahu, banyak hal yang belum saudara pahami, tetapi itu tidak masalah. Sebatas saudara mau belajar. Yang penting saudara mau belajar untuk bisa mengerjakan pekerjaan tersebut.
Nah, untuk mau belajar, mau bertanya kepada pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, jadi pesan Ibu, terapkan soft skill yang Ibu uraikan tadi. Semoga pelaksanaan magang saudara bisa berjalan lancar dan sukses. Ingat, selalu terapkan soft skill yang baik, tinggalkan kesan yang baik di sana. Silahkan gunakan kesempatan ini untuk menggali ilmu, untuk mencari pengalaman bekerja. Ya, akhirnya kami berpesan bahwa silahkan ikuti pelaksanaan dengan baik. Semoga saudara bisa mendapatkan pengalaman yang baik di sana, sesuai pepatah bahwa experience is the best teacher. Baiklah, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya acara pembukaan pelaksanaan magang angkatan 2017 tahun akademik 2021 kami nyatakan resmi dilepas. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan magang yang sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di kalender akademik. Dan tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui, di dalam proses magang ini kita laksanakan selama 40 hari kerja. Dan setelah selesai magang, kita akan membuat laporan hasil magang. Nah, perlu kita jelaskan di sini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama mengenai halaman pengesahan, di mana di halaman pengesahan ini akan ditandatangani yang pertama oleh supervisor. Siapa yang menjadi supervisor magang? Supervisor magang adalah Bapak Ibu dosen yang akan mengunjungi saudara di tempat instansi saudara magang. Kemudian ditandatangani oleh Kaprodi, kemudian pengawas lapangan, ketua STIE, dan kepala dinas atau instansi tempat saudara magang. Yang kedua, kegiatan selama proses magang. Setiap kegiatan yang kita laksanakan di dalam magang, kita buat laporan setiap hari, dan itu diketahui oleh pengawas lapangan. Dikerjakan setiap hari selama 40 hari. Kemudian absensi. Untuk absensi, kita juga kerjakan setiap hari, kapan jam mulai masuk kerja, dan kapan kita pulang. Juga ditandatangani atau diketahui oleh pengawas lapangan. Kemudian untuk dokumentasi, setiap kegiatan yang kita kerjakan harus didokumentasi atau memiliki foto atau gambar yang kita letakkan di halaman lampiran. Dan yang terakhir untuk penilaian itu ada 2, penilaian oleh instansi tempat kita magang dan nilai yang diberikan oleh supervisor. Nilai yang untuk di tempat instansi atau tempat kita magang ditandatangani oleh kepala dinas atau pimpinan tempat instansi kita magang. Dan untuk nilai supervisor itu ditandatangani oleh salah satu supervisor kita. Kegiatan magang kita berakhir tanggal 9 September 2020. Dan untuk laporan magang kita kumpulkan terakhir tanggal 19 September 2020. Demikian penjelasan tentang bagaimana kita membuat laporan magang. Semoga ilmu yang saudara dapatkan di tempat magang bermanfaat bagi saudara semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.